Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bertrand Utede dari kelas 11-3 dari SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas kimia dengan materi nutrisi dan makromolekul. Nanti di sini kita akan membahas jenis-jenis nutrisi dan makromolekul itu apa aja, dan kemudian eh, manfaatnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, nanti yang kita akan bahas pertama itu adalah karbohidrat, kemudian nanti protein, ada lemak, vitamin dan mineral, dan nanti terakhir kita akan membahas tentang air. Nah, kita akan membahas mulai dari yang pertama yaitu karbohidrat. Nanti kita akan membahas pengertiannya, struktur dasarnya seperti apa, jenis-jenisnya karbohidrat itu apa aja, dan pengujian karbohidrat. Mulai dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Nah, karbohidrat menjadi salah satu makromolekul yang paling melimpah di bumi dan berperan sangat penting dalam menjalankan suatu sistem kehidupan. Nah, di sini kita bisa ambil garis merahnya, yaitu kata yang merah yaitu makromolekul. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui dulu apa itu makromolekul. Makromolekul itu adalah salah satu molekul yang dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah banyak. Tanpa molekul ini, manusia tidak bisa untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Nah, karbohidrat ini adalah salah satu makromolekul yang paling melimpah di muka bumi. Jadi dimanapun, terutama di tumbuhan itu sangat melimpah teman-teman. Karbohidrat ini adalah salah satu makromolekul yang sangat-sangat melimpah. Nah, karbohidrat ini juga sangat berperan penting dalam menjalankan suatu sistem kehidupan dan dia diprioritaskan untuk sebagai bahan untuk membentuk energi utama dibandingkan dengan makromolekul yang lainnya. Yang misalnya seperti protein dan lemak, karbohidrat ini adalah salah satu makromolekul yang sangat diprioritaskan. Jadi ketika kita makan, nanti akan langsung diolah oleh tubuh secara cepat untuk menjadi energi. Nah, berdasarkan jurnal yang dibuat oleh InTouch Open, mereka dalam bukunya mereka menuliskan bahwa carbohydrates are the most abundant macromolecules on Earth and are very important building blocks of life. Among the biomacromolecules, nucleic acid, proteins, and lipids within cell, carbohydrates are considered as molecules that are mainly utilized for energy production. Jadi memang si karbohidrat ini sangat berperan penting dalam produksi energi kita. Dibandingkan dengan makromolekul yang lain, karbohidrat ini adalah yang sangat berpengaruh untuk aktivitas sehari-hari kita. Nah, bagaimana prosesnya dari karbohidrat? Karbohidrat kan tersusun dari glukosa, bisa sampai menjadi energi. Nah, kita di sini kita bisa lihat teman-teman ada persamaannya, yaitu glukosa atau dalam rumus kimianya yaitu C6H12O6 itu ditambah dengan gas oksigen yaitu O2, kemudian nanti melalui proses respirasi yang berada di mitokondria. Mitokondria itu ada di sebelah kanan ini ya teman-teman, ada yang seperti warna pink-pink. Nah, itu adalah mitokondria. Mitokondria itu adalah sebelumnya disclaimer. Kita harus perlu mengetahui dulu bahwa mitokondria itu adalah salah satu organel yang ada di dalam sel makhluk hidup, terutama pada sel prokariotik. Nah, mitokondria ini di dalamnya terjadi proses respirasi. Nah, respirasinya itu ya ini. Glukosa ditambah dengan gas oksigen nanti direaksikan kemudian menjadi gas karbon dioksida, kemudian plus air atau H2O, dan ada tambahan lagi nih yaitu energi, di mana karbohidrat ini setiap reaksinya ini menyumbangkan sebanyak 30 sampai 32 adenosin trifosfat atau ATP, di mana ATP ini adalah energi itu sendiri. Nah, kita bisa menjumpai karbohidrat di mana aja. Kita banyak sekali menjumpai karbohidrat di sekitar kita, mulai dari nasi, gandum, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita perlu pahami bersama kalau memang nasi itu bukan hanya satu-satunya karbohidrat, kita juga perlu memahami bahwa sebenarnya ada banyak karbohidrat lain yang bisa kita gunakan. Oleh karena itu, tidak sebaiknya bagi kita untuk menggantungkan diri kita atau tergantung pada salah satu bahan makanan saja. Jadi teman-teman jangan terlalu mengandalkan nasi karena semuanya juga ada benda-benda, ada bahan-bahan lain yang memiliki karbohidrat juga
yang bisa kita konsumsi dan manfaatnya juga sama. Dia mengandung karbohidrat, malah justru kadang ada yang memiliki nutrisi yang lebih tinggi dibanding nasi. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut kita akan membahas mengenai struktur dasar dan jenis-jenis karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri tersusun dari aldosa dan ketosa. Ini adalah salah satu gugus fungsi hidrokarbon teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa memang sebenarnya aldosa dan ketosa itu adalah salah satu karbohidrat paling sederhana, di mana mereka termasuk dalam karbohidrat jenis triosa berdasarkan jumlah C-nya. Selain itu ada jenis-jenis lain dari karbohidrat berdasarkan jumlah C-nya, misalnya tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Nah, dengan rumus molekul mereka semua yaitu sama, CN H2NON, di mana yang berbeda di sini adalah hanya dikali 2N. Namun dari semua jenis karbohidrat ini, sebagian besar karbohidrat itu adalah bagian dari heksosa. Jadi semuanya selain heksosa itu jarang ditemukan teman-teman. Nah, kemudian berdasarkan ada berapa gulanya, itu karbohidrat terbagi menjadi 4. Pertama adalah monosakarida, kedua adalah disakarida, ketiga adalah oligosakarida, dan keempat adalah polisakarida. Kita akan membahas pertama tentang monosakarida. Monosakarida itu terdiri dari dua kata. Pertama mono artinya satu dan sakarida artinya gula. Berarti kita bisa dapat simpulkan bahwa monosakarida adalah gula tunggal. Nah, monosakarida itu terdiri dari 4 gula. 4 jenis gula. Pertama adalah glukosa itu sendiri, galaktosa, manosa, dan fruktosa. Nah, kita perlu perhatikan di sini teman-teman bahwa memang semua strukturnya ini sama, C6H12O6, tapi ada sedikit perbedaannya. Misalnya kita ambil contoh dari glukosa dan galaktosa. Mereka hanya memiliki satu perbedaan. Teman-teman bisa, kalau jeli, bisa perhatikan bahwa memang perbedaannya hanya terletak pada gugus OH yang di sebelah kiri. Glukosa memiliki OH-nya ke bawah, sedangkan galaktosanya itu ke atas. Nah, perbedaan ini bisa menimbulkan perbedaan sifat yang sangat signifikan bagi suatu molekul. Nah, kemudian kita lanjut ke gula selanjutnya, jenis karbohidrat selanjutnya berdasarkan jumlah gulanya, yaitu disakarida. Di artinya 2, sakarida artinya gula. Nah, misalnya kita dapat ambil contoh dari sukrosa. Sukrosa itu adalah gula yang dapat kita temukan di gula pasir. Gula pasir itu termasuk sukrosa. Itu terdiri dari 1 glukosa dan 1 fruktosa. Kemudian laktosa atau susu, gula pada susu, itu terdiri dari galaktosa dan glukosa. Kemudian ada juga maltosa, itu terdiri dari 2 unit glukosa. Nah, pada rantai-rantai seperti ini yang menghubungkan 2 gula atau lebih, itu mereka berikatan melalui ikatan kovalen menggunakan oksigen. Jadi glukosa lain misalnya dan glukosa lain itu terhubung mereka melalui atom oksigen. Jadi atom oksigen di sini berperan penting untuk menyambungkan antara satu gula dan gula lainnya. Kemudian yang lainnya, jenis selanjutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida itu adalah gula yang terdiri dari 2 sampai 10 gula. Kita dapat ambil contoh dari melizitosa yang terdiri dari 2 glukosa dan 1 fruktosa. Kemudian staikosa misalnya terdiri dari 2 galaktosa, 1 glukosa, dan 1 fruktosa. Nomor 4 adalah polisakarida. Kalau kita di matematika mengenal istilah yang namanya polinomial. Sama seperti di kimia, kita juga ada yang namanya polisakarida. Poli artinya banyak dan sakarida artinya gula. Artinya lebih dari 1 gula, bisa dibilang banyak gula. Jadi disakarida dan oligosakarida itu termasuk sebenarnya dalam polisakarida. Nah, kita dapat ambil contoh dari misalnya glikogen. Itu termasuk dari polisakarida. Kemudian amilum itu
dapat kita jumpai pada pati-patian, misalnya seperti nasi, beras, kemudian jagung, gandum, itu memiliki amilum yang sangat-sangat tinggi. Kemudian selulosa, itu misalnya seperti kayu, kemudian bonggol jagung, itu memiliki selulosa. Kita akan lanjut teman-teman. Nah, ini adalah bagian terakhir yang akan kita bahas, pengujian karbohidrat. Nah, pengujian karbohidrat sendiri itu ada 4 yang saya cantumkan di sini. Pertama adalah uji Benedict, kemudian ada Seliwanov, iodine, dan Molix. Kita ambil contoh misalnya dari uji Benedict. Uji Benedict ini dia mengidentifikasi yang namanya gula preduksi. Artinya, semua gula yang dapat mereduksi senyawa lain. Misalnya ambil contoh monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Kemudian Benedict ini memiliki reagen. Reagennya apa? Yaitu larutan Benedict itu sendiri yang terdiri dari CuSO4, Na2CO3, dan natrium sitrat. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kanan ini. Kalau jika dia positif, dia akan semakin mendekati warna coklat. Dan sedangkan jika dia memiliki kandungan negatif karbohidrat atau negatif gula preduksi, dia akan cenderung berwarna biru. Karena pada dasarnya memang larutan Benedict ini adalah larutan yang berwarna biru. Jadi ketika dia tidak memiliki kandungan gula preduksi, otomatis larutannya akan tetap biru. Dan ketika dia ternyata memiliki kandungan gula preduksi, dia akan berubah warna menjadi warna kecoklatan. Semakin coklat, maka semakin banyak. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya teman-teman. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai protein, kemudian lemak. Terima kasih.